Shalom sahabat-sahabat Kristus, sahabat-sahabat Kalam Kudus dimanapun berada, khususnya rekan-rekan guru karyawan yang ada di SKKK Yogyakarta. Senang sekali kalau pada kesempatan kali ini boleh berbincang-bincang dengan rekan-rekan, berinteraksi bersama di dalam kelompok pembaca Alkitab. Saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk setiap minggu sekali, setiap Rabu, kita bersama-sama memperdalam firman Tuhan. Sebab kalau kita ingin bertumbuh secara sehat di hadapan Tuhan, mengalami transformasi spiritual, transformasi di hadapan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, maka kita tidak hanya perlu setiap pagi merenungkan firman Tuhan di dalam renungan pagi, tetapi kita juga perlu seminggu sekali memperdalam firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab. Dan saya ingin memperlengkapi sahabat-sahabat sekalian, termasuk diri saya juga, untuk bersama-sama belajar memperdalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan dengan tajuk karakter pemimpin Kristen melalui salam dari surat Titus. Atau lebih tepatnya salam dari Paulus kepada Titus di dalam surat Titus yang pertama, ayat pertama sampai yang keempat. Mari terlebih dahulu kita berdoa, sahabat-sahabat Kristus. Kami semua datang kepadamu Tuhan. Engkau tak pernah jauh dari kami. Engkau selalu ingin kami dekat denganmu Tuhan. Mengerti kehendak-Mu. Kesempatan yang indah kalau kami akan belajar dari surat Titus yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Belajar dari salam Paulus kepada Titus. Tuhan, kiranya Engkau hadir di antara kami. Kami bisa saling berbincang satu dengan lain, berinteraksi. Dan kami pun juga bisa berbincang dengan Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, rekan-rekan kami pun berbicara kepadamu Tuhan. Dan Engkau berbicara juga kepada rekan-rekan. Terima kasih ya Tuhan. Hadir dan berkatilah kepak ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Kalam Kudus, mari kita terlebih dahulu membaca bagian firman Tuhan yang akan kita perdalam untuk kita pelajari. Diambil dari Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, Titus 1 ayat 1 sampai 4. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Juru Selamat kita menyertai engkau. Sahabat Kalam Kudus, KEPA itu singkatan dari kelompok pembaca Alkitab. Akronimnya begitu. Tetapi juga merupakan bentukan dari beberapa kata. K-nya itu konteks, E-nya itu emosi, P-nya itu pikir, A-nya itu adalah aplikasi, dan K-nya itu adalah kesimpulan. Nah, saya mendesain KEPA ini untuk kita memperdalam firman Tuhan itu dari sudut konteksnya, sebab kita perlu memahami konteks di mana teks itu hadir atau ayat firman Tuhan itu dihadirkan oleh Tuhan. Tapi kita juga ingin, ini yang mungkin baru, ingin menyelami dari sudut emosi orang-orang yang ada di dalamnya, itu sebenarnya ada bagian emosi. Kemudian kita akan mencoba memasuki alam pikir dari pembicara, dari Alkitab ini atau penulis Alkitab. Melalui pikir, di situ ada dua bagian. Nanti pada bagian fakta itu ya pertanyaan-pertanyaan itu saya desain dengan sesuai dengan faktanya jawabannya. Tapi juga ada bagian diskusi untuk kemudian kita bisa mengasah pikiran kita. Setelah itu nanti saya akan mengajak rekan-rekan dengan beberapa pertanyaan yang mengarah kepada aplikasi. Dan kemudian terakhir akan ada kesimpulan yang saya kaitkan dengan tajuk yang kita tadi sudah saya sebutkan, yaitu karakter pemimpin Kristen. Baik, kita mulai saja dari K, konteks. Ada 4 pertanyaan yang saya siapkan untuk menolong kita bisa berinteraksi
memahami salam Paulus kepada Titus ini di dalam suratnya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pandangan orang terhadap suku bangsa lain pada saat itu? Menurut rekan-rekan, waktu itu orang Yahudi melihat orang Yunani itu apa yang ada di pikirannya. Orang Romawi melihat orang Yahudi apa yang ada di pikirannya. Orang Yahudi melihat orang Kreta apa yang ada di pikirannya. Paulus melihat Titus apa yang ada di pikirannya. Titus sebagai orang Yunani melihat Paulus apa yang ada di pikirannya. Saya rasa kalau kita berbicara tentang pandangan orang terhadap suku bangsa lain pada saat itu, cenderungnya negatif. Sampai hari ini sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa orang selalu memandang positif. Itu sebabnya SARA itu terus-menerus ada. Dan kita harus menjadi orang-orang yang anti SARA. Tetap karena kenyataannya hal itu sering terjadi. Itu salah satunya karena kita dilahirkan dari suku bangsa yang berbeda. Padahal ya tidak berbeda di pemandangan Tuhan. Tapi zaman itu lebih negatif lagi. Kenapa? Karena ada story yang diceritakan turun-temurun berkaitan perang dulu. Suku bangsa kita perang dengan suku bangsa ini, dulu orang Yahudi dimusuhi oleh orang Yunani, dulu orang Romawi mengambil tanah kita sebagainya lah, sehingga muncul sentimen-sentimen negatif. Kira-kira suasana seperti itu. Sehingga tidak mudah sebenarnya orang seperti Paulus yang adalah Yahudi dan juga Titus dan juga jemaat yang ini yang merupakan orang Yunani atau Kreta juga termasuk ini suku bangsa Yunani juga, itu untuk menerima hal itu. Tapi di dalam Kristus ada satu keterikatan. Nah, kalau kita berbicara tentang suku bangsa, pandangannya seperti itu. Kita coba melihat kalau relasi sosialnya bagaimana. Relasi sosial tentu bentuk-bentuknya tidak berbeda, saya rasa. Saya rasa rekan-rekan sepakat dengan saya, bentuknya tidak berbeda dengan sekarang. Barangkali yang perlu ditambahkan adalah bagaimana seorang pendatang dengan seperti Titus itu kemudian berada di satu tempat. Itu mungkin sesuatu, tapi juga zaman sekarang seperti itu. Dan yang mungkin tidak ada di zaman sekarang itu perbudakan. Karena zaman itu masih ada tuan dan hamba, ada relasi bisa ditambahkan seperti itu. Tetapi bentuk sosial waktu itu tegas sekali. Itu menjadi satu, misalkan kalangan kaya dan miskin itu tajam banget begitu ya. Tuan dan hamba tajam banget. Kalau sekarang tidak terlalu tajam. Karena orang pembauran lebih berjalan. Tapi zaman itu cukup tegas. Tapi relasi bisa hidup dan ada juga persahabatan. Jadi ada bentuk-bentuk relasi termasuk Titus dan Paulus ini agak cukup unik karena di dalamnya ada persahabatan. Tetapi nanti kita coba lihat di bagian itu juga disebut sebagai anak, orang tua dengan kepada anaknya. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan konteks, apa peran penting surat menyurat pada masa itu? Peran pentingnya apa ya? Saya rasa rekan-rekan akan sependapat dengan saya. Pada zaman itu posisi geografis, kemudian juga transportasi belum berkembang seperti sekarang, juga belum ada telekomunikasi, maka ya mau tidak mau surat itu adalah alat komunikasi yang sangat penting karena orang mau tidak mau tetap harus ada jarak secara geografis ya, dan juga ada perbedaan tempat, ruang, waktu, sehingga surat itu menjadi penghubung dan juga ada kebutuhan untuk secara sosial. Jadi surat itu mendapatkan satu hal yang penting, artinya surat menyurat itu sesuatu yang biasa, penting gitu ya. Kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi gereja pada masa itu? Bagaimana kondisi gereja pada masa itu gitu ya. Nah, gereja memang terdiri dari, ya istilahnya mungkin gereja itu sudah multiras gitu ya, bukan multiras, multikultural. Karena berada di Yunani, di mana yang memang dulunya diawali dengan penaklukan oleh Alexander Agung Yunani yang kemudian dilanjutkan oleh Romawi, maka pembauran itu menjadi sesuatu yang memang sudah cukup biasa. Apalagi pemerintahan yang Romawi yang kuat yang tidak ingin terganggu stabilitasnya, maka berusaha supaya tidak ada perpecahan dan sebagainya. Dan gereja itu mewakili pertemuan-pertemuan itu. Gereja sendiri yang merupakan dianiaya, maka ada kedekatan. Jadi orangnya sudah beragam, percampuran karena situasi kondisi pada masa itu, dan kemudian juga di dalamnya ada kebutuhan untuk bersama-sama, dan lebih penting lagi adalah ada roh Tuhan di dalamnya, sehingga kedekatan, keeratan itu terjadi. Baik itu konteks pada masa itu, rekan-rekan sudah memahami konteks relasi antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lainnya, terus berbagai bentuk, serta konteks surat itu seperti apa pada masa itu, dan bagaimana gereja pada masa itu. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan setelah dari K konteks kepada emosi. Saya ingin mengajak rekan-rekan memahami teks ini dari sudut pandang emosi.
Tentu ada dua orang di situ, ada Titus, ada kemudian Paulus. Dan ketika kemudian kita berbicara tentang Titus dan Paulus ini, maka di dalamnya itu ada relasi yang cukup unik dan mengandung emosi begitu ya. Apa perasaan Titus saat mendapat surat dari Paulus? Senang banget ya, senang. Ini berjarak, berruang dan waktu. Maka ketika kemudian ada sentuhan dari Paulus, maka tentu ada perasaan gembira mendapat surat ini. Ini bukan surat yang biasa. Memang surat itu sudah biasa ada, tetapi surat dari Paulus untuk Titus ini, bagi Titus ini luar biasa. Tidak setiap hari loh dia mendapatkan surat itu karena jarak dan mungkin sulitnya sekali surat pada masa itu, sehingga ketika ada Jasnan, apa perasaan Titus saat membaca salam? Wah, ini seperti bukan hanya senang, tetapi seperti apa ya? Seperti terbang tinggi begitu, karena di dalamnya itu ada sentuhan personal, apalagi dia disebut sebagai anak yang sah. Wah, itu apa perasaan Paulus saat menulis salamnya? Sama. Yang dari pikiran akan kepikiran, yang dari kehendak akan kehendak, dari perasaan ke perasaan. Ketika kita berpikir bahwa Titus merasakan satu perasaan yang luar biasa, maka ketika ditulis oleh Paulus pun surat itu ditulis dengan perasaan, ada sentuhan perasaan di dalam tulisannya, dan sentuhan perasaan itu menyentuh hati Titus. Itu sebabnya kalau ditanyakan apa perasaan Paulus tentu juga satu kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Titus dan juga jemaat yang dilayani oleh Titus. Ada satu kerinduan yang besar, ada satu keinginan untuk berbagi hidup, berbagi perasaan dan sebagainya. Semuanya berbagai perasaan masuk di situ, sehingga ketika itu dituliskan maka menyentuh perasaan, ada kegembiraan tersendiri pada Titus. Dan Paulus saya rasa kerinduan seperti itu. Sekarang perasaan rekan-rekan bagaimana ketika membaca itu? Hanya rekan-rekan yang tahu. Tapi saya berharap sebagai bagian dari kekristenan sepanjang abad, sepanjang zaman, kita juga punya perasaan yang sama ketika kita melihat ini. Ini surat yang ditulis dengan penuh perasaan dari seorang bapak kepada anaknya. Ada kedekatan, kerinduan untuk membangun spiritual Titus dan juga jemaat yang bersama-sama dengan Titus. Sehingga di situ muncul satu perasaan yang luar biasa. Ini bukan surat sembarangan, dari salamnya adalah salam yang sangat menyentuh. Kira-kira begitu. Kita sampai kepada bagian B, pikir. K konteks emosi. Kita coba sekarang lihat teks ini dari bagian pikir, gitu ya. Ini hanya faktanya saja, kita cepat saja. Siapa Paulus menurut tulisannya ini? Di dalam ayat yang pertama dikatakan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Coba rekan-rekan bisa lihat di bagian rekan-rekan di Alkitab rekan-rekan masing-masing. Kedua, apa tugas Paulus dengan statusnya itu? Jelas ayat yang pertama dikatakan memelihara iman dan juga pengetahuan. Ketiga, apa dasar iman dan pengetahuan Kristus menurut Paulus? Ayat yang kedua mengatakan dasarnya adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Pengharapan akan hidup yang kekal yang telah dijanjikan. Jadi pengharapan yang dijanjikan atau janji yang memberi pengharapan, itu dasarnya. Siapa Tuhan menurut Paulus? Jelas dikatakan ayat yang kedua adalah Allah yang tidak berdusta dan juga Allah yang menggenapi janjinya. Itu sama ya, tidak berdusta menggenapi janjinya. Pertanyaan yang terakhir, siapa Titus bagi Paulus? Ayat yang keempat, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Jadi bagi Paulus ini adalah anak rohaninya, ini adalah anaknya sendiri, begitu, bukan orang lain. Kita masuk bagian yang kedua dari pikir. Kalau ini adalah fakta, sekarang kita coba diskusi sedikit, kita berpikir begitu. Pertanyaan pertama adalah mengapa Paulus menunjukkan siapa dirinya, tugas serta landasan tugasnya kepada Titus. Bukankah Titus sudah tahu? Titus yang dimuridkan tentu tahu. Kenapa harus diberitahu lagi? Saya yakin rekan-rekan punya pikiran yang sama. Ini untuk menegaskan, kan? Diulang itu tentu untuk menegaskan. Tetapi selain untuk menegaskan, menurut rekan-rekan untuk apa? Menguatkan, betul. Ada sifatnya informasi, kadang-kadang bisa terlewat, itu sebabnya disampaikan ulang, perlu ditegaskan. Tetapi juga ketika ditegaskan itu menunjukkan dengan ini penting. Dan kemudian yang ketiga, tentu ini juga untuk memberitahu apa yang ada di dalam pikiran Titus. Atau lebih tepatnya pikiran Paulus yang ingin ada di pikiran Titus.
Jadi sederhananya, Paulus menunjukkan itu untuk menguatkan, memberitahu dan menguatkan. Kamu ada dalam kerajaan Allah sama seperti aku, dan kamu punya tugas yang sama, punya dasar yang sama. Kamu harus tahu siapa dirimu, siapa Tuhanmu, siapa tugas, dan apa tugasmu. Itu yang mau sampaikan. Mengapa Paulus menyebut Titus anaknya yang sah dalam iman? Ini tentu seperti yang pertama saya katakan, Paulus ingin mengajak Titus itu melihat kamu dengan aku ini sama loh. Itu sebabnya katakan iman bersama, sah. Kamu dan aku sama-sama ada dalam kerajaan Allah, mewakili Allah. Kita punya tugas yang sama, kita punya dasar yang sama, kita punya Tuhan yang sama, kita punya janji Tuhan yang sama, punya pengharapan yang sama. Dan itu yang sesungguhnya harusnya disampaikan. Apa sesungguhnya makna salam dari Paulus? Jelas, berulang-ulang saya ingin mengatakan, Paulus ingin supaya Titus itu mengetahui siapa dirinya. Ini loh dirimu. Ini loh karaktermu sebagai pemimpin yang ada di kereta itu. Kamu mesti tahu siapa dirimu, tahu Tuhanmu, tahu tugasmu, tahu segala kekuatan yang menyertaimu. Itu makna salam. Jadi di awal Paulus sebelum menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh Titus dalam pekerjaannya, Paulus ingin mendasari Titus. Kamu adalah pemimpin Allah, kamu adalah wakil Allah, kamu mesti tahu siapa dirimu di hadapan Allah, tugasmu dan Tuhan yang mengutusmu serta dasar penugasan. Sebabnya saya ingin memberikan kesimpulan sebagai penutup sebelum kita berdoa. Oh maaf, sebelum penutup aplikasi dong, tadi sudah K, E, P, nah A dulu, cepetan penutupnya karena soalnya waktunya saya lihat sudah 16 menit gitu ya. Maafkan saya, kita masuk bagian aplikasi. Sadarkah kamu akan siapa dirimu dalam kerajaannya? Paulus sadar siapa dirinya di hadapan Allah di dalam kerajaannya. Paulus ingin Titus juga sadar siapa dia di tengah-tengah segala pergumulannya menghadapi orang Kreta yang tidak mudah. Nanti di dalam bagian berikutnya kita akan lihat bagaimana orang Kreta itu tidak mudah. Paulus ingin Titus tahu siapa Titus di pemandangan Allah di dalam kerajaannya. Sudah tahu siapa sobat di kerajaan Allah ini? Sobat sama seperti Paulus dan Titus, sama juga dengan saya. Sudah benarkah dasar hidup dan pelayananmu dalam Kristus? Paulus dan Titus mendasarkannya kepada penugasan Tuhan dan didasarkan kepada janji Allah akan pengharapan terhadap hidup yang kekal. Kita tidak hidup sementara, kita di kekekalan, kita duta kekekalan dan mendasarkannya kepada kekekalan. Apakah sobat juga punya dasar itu ketika sobat hidup dan mengajar? Siapa saudara seimanmu bagimu? Apakah sama seperti Paulus yang melihat bahwa ini sama-sama rekan sekerja Allah, sama-sama bagian dari kerajaan Allah, saya akan kuatkan, saya akan dukung, saya akan bangunnya supaya punya karakter pemimpin sama seperti saya memiliki karakter di hadapan Tuhan. Saya ingin mengakhiri semuanya itu dengan satu kesimpulan gini. Pemimpin Kristen yang berkarakter adalah pemimpin yang mengenal dirinya, tugasnya, dan rekan kerjanya. Paulus tahu betul siapa dirinya, apa tugasnya, apa dasarnya, dan dia tahu dia tidak sendirian, tapi bersama Titus. Saya berharap rekan-rekanku juga memahami siapa rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian adalah pemimpin-pemimpin Kristus di tempat rekan-rekan masing-masing. Dan juga rekan-rekan perlu mengenal diri rekan-rekan. Tugas rekan-rekan, dasar yaitu kekekalan. Dan kita semua adalah rekan kerja Allah yang bersama-sama di dalam kekekalan. Kiranya Tuhan menolong rekan-rekan sekalian menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang punya karakter pemimpin Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini kami belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami tahu betul. Kami warga kerajaan-Mu, kami duta kekekalan-Mu Tuhan, yang Engkau berikan janji-janji sehingga sanggup melakukan segala tugas kami. Kami bukan orang biasa, kami pemimpin-pemimpin Kristen dan kami tidak sendirian. Kami bersama dengan rekan-rekan kami yang lain. Kami diminta untuk saling menguatkan sehingga kami menunjukkan diri kami sebagai pemimpin Kristen yang berkarakter. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.